sekarang lagi rame ini nih, bursa transfer. Wah, yoi, Gila. transfer ini ya. Gua aja dari jual kopi sekarang gua transfer alpukat sekarang. Alpukat kocok lagi ya? Iya. Dikocokin nggak? Dikocokin lagi. Waduh. Iya. Berbuih. Kan sekarang kan alpukat kocok yang lagi happening. Pakai susu, Gajus pakai di- susu Iya, lagi. pakai susu dikocokin tuh. Enak banget itu. Lengket tuh. Ya emang lengket lah. Kalau Kan lu lengket. kasih yang apa namanya kasih gula, makanya gulanya gue minta gula merah aja Jap. Ngutang lagi Jap. Enggak tutup. Tapi balik lagi ngomongin bursa transfer lah. Gua lagi butuh teman ngobrol nih. Kemarin kan gua ngobrol sendirian. Iya, ya Ada itu sama Teko. sama sebelumnya gua ngobrol sama Rais. Nggak penting ngobrol sama. Iya, so ini. Kayak ngobrol sama pohon ya? Iya. Ini kan gua udah balik lagi nih teman-teman ngobrol gua nih. Gua Yoi. pengen ngobrolin. Tapi ada dia satu nih. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, dia juga fans Chelsea kan? Oh, Lu sama Gue juga lu. baru tahu gue fans Chelsea. Dia fans Chelsea juga. lu fans Chelsea dari kapan lu? Gue suka bola dulu dari 98 ya kan, Piala Dunia 98. Terus tahun 2000. Masih muda banget dong gua. Jadi gua masih SD. Bayi gue itu. Yo, Sus. bayi. Lu lagi bikin bayi kali. Habis itu gue main PS kan, yang udah mulai ada klub tuh, yang WE tuh. Gue orang-orang pada sukanya MU segala macam. Standar ya. Terus apa Inter lah, Madrid segala macam. Jupe. Gue bingung nih nyari yang nggak ada yang suka, cuman tapi nggak Enggak boncos-boncos iya, banget. enggak blown-blown banget Nah, lah gitu. ternyata ada waktu itu ada Leeds, ada Chelsea lah yang mendingan nih. Gue pilih Chelsea karena gue suka biru. Mulai dari Woi. situ gue belajar mencintai loh. Iya, makanya gue bilang kalau bursa transfer sih yang sekarang yang lagi gila sih Paris Saint-Germain ya, PSG ya. Iya, enggak apa-apa kipernya jadi 9 apa 8. PSG 9 kipernya. 9. Ya kan tuh kalau misalnya Ya, tinggal tambah jadi dua gabung, lagi. gabungnya bisa sama Persis bagus. Ah, iya. Iya kan? Persis kan striker. Persis 11-nya striker. Nih 9-nya 20 pasti. Tapi Chelsea kan musim lalu udah jor-joran. Musim ini mau jor-joran Musim lagi. lalu jor-joran dari mana? Loh jor-joran dong musim lalu. Lumayan jor-joran. Kayak Iya, gara-gara- Havertz, Timo Werner. Secara harga sih. Iya, Hakim Ziyech juga masuk lah musim lalu kan. Iya, iya. Terus siapa lagi tuh? Banyak. Tapi hasilnya bagus lah. Nah gitu iya kan. makanya kan Ya, hasilnya akhirnya bagus. Akhirnya bagus. Akhirnya bagus. Itu kan Prediksi ya. itu Luar karena prediksi. emang pergantian pelatih sih menurut gua. Nah berarti sekarang- kan pembeliannya juga bukan faktor utama kan Iya. berarti. Ini yang jadi Lumayan sukses. gua mau lanjutin si Jafran nih. Hai. Kan tahun lalu itu Lampard tuh tahun pertamanya bagus ya ketika Iya. dia diberikan keterbatasan. Iya. Ya. Tuchel juga datang kan sangat terbatas. Iya. Dalam artian Dengan dia stok harus yang ada, harus kan? ada yang ada. Iya. Nah, sekarang ada kesempatan untuk beli pemain. Bisa lagi kayak the next Lampard musim kedua enggak? Ya udah jangan belanja aja nih kan. Kan gua nanya. Kalau gua sebagai fans Chelsea, gua setuju memaksimalkan Apa yang ada? pemain-pemain pinjaman yang balik. Oh, Karena kan ada Broja tuh. Iya. Ada Conor Gallagher juga. Victor Moses. Bacuai. Moses udah pergi. Udah pergi. Udah dijual lagi ke Bacuai. Moskow ya. Bacuai. Basuai segala macam. Sebetulnya menurut gua Tuchel itu lebih punya konsep daripada Lampard. Lampard itu karena legend aja sih kalau gua bilang. Tapi kita tetap respect karena dia ngebawa sampai 16 besar. Respect. Cuma- Dan yang paling penting dia pemain-pemain akademi ya. Iya, saat itu dia memberikan kesempatan sama Reece James, sama Mount, Mount yang ya. Odoi. Jadi betul-betul apa ya, setidaknya matang lah pada saat dipegang oleh Tuchel. Cuma gue ngelihat, wah ternyata Chelsea kalau pemain pinjamannya balik tuh bisa bikin satu tim lagi ya kan gitu. Paling banyak. Chelsea itu saingannya Parma beberapa tahun lalu lah. Iya, makanya gue ngelihatnya kayaknya mendingan maksimalin yang ada. Kalaupun beli, ya udah Haaland itu udah. Maksud gue kalau emang mau beli ya, gue dengar juga Lewandowski umur udah 33. 32. Iya, 32, 33 Tapi gue lah. melihatnya Lewandowski ini bisa menjadi katakanlah the next kayak ya lo apa ya, dia punya pengalaman di Liga Champion, Pengalaman juaranya banyak. pengalaman juara juga banyak dan Ya leader lah ya, jadi leader. betul. Kalau gue sih nggak ada masalah Lewandowski, tapi antara itu aja lah. Cuma kalau misalnya mau bagus ya Haaland karena cocok Muda. dengan jiwa muda Chelsea. Kalau bisa dihitung pemain-pemain Chelsea itu masih muda-muda banget. Iya. Iya, Thiago Yang tua paling Thiago Silva sama Aspili. Pasti. Aspi doang. Aspi juga kayaknya
mungkin ya. Orang remaja tanggung lah ya. Iya, Orang nanggung lah, orang tua peluang nanggung. sekarang untuk bisa masuk line up juga mungkin belum tentu sih gue. Tapi kalau ngeliat apa yang dilakukan Tuchel tahun lalu dengan keterbatasan aja, terus misalnya dengan tanpa Werner yang seperti naik turun lah ya. Werner yang hancur lah, mungkin musim terburuknya Werner. Dia musim terburuknya dapat UCL. Gimana musim dia bagus? Doang ya finishingnya deh. Iya, menurut tapi setidaknya ada assist dan pergerakan itu menguntungkan Nah, pemain lain. Ya menurut gua sih ini juga menjadi PR besar nih sebenarnya. Kenapa mungkin Chelsea butuh striker ya? Karena Werner, oke lah dia jadi top scorer di mana di Leipzig. Tapi kan dia pemainnya sebenarnya pemain depan yang lebih ke kiri. Betul. Ada satu pemain di supporter di sana yang sebagai target man ya, the real number 9-nya. Betul. Itu yang nggak ada ya. Itu yang nggak ada. Nah, kalau misalnya Haaland atau Lewandowski yang masuk, Werner kegeser atau memang terdampar di bangku cadangan? Tergeser secara posisi atau terlempar ke bangku cadangan? Kalau gue mending dia geser posisi. Karena kalau gue lebih setuju ini ya Lewandowski ya. Bukan Haaland, karena Haaland juga kan ultra mahal. Terus, Tahun depan dia udah gratis sebetulnya. nah, Ya karena Haaland tahun depan. gue rasa Chelsea butuh striker yang powernya kuat gitu ya, balik lagi ke Era kayak Drogba gitu lah ya. Drogba, segala Atau macam, Diego yang bisa, Costa lah minimal lah. nahan bola terus biarin pemain-pemain second line-nya pada naik duluan. segala Betul-betul macam. number 9 lah, second number Jadi 9. bisa nahan bola dan dia tinggal finishing aja nanti kalau udah ke depan gitu. Dan kehadiran Lewandowski ini benar kata Bang Donzol, bisa jadi pendidik juga karena si Broja ini potensial banget. Kalau pendidik mah cari posturnya guru aja lah, gimana tingginya sih? 191. Siapa? Tingginya Oh, iya. 191 dia kalau misalnya kerja di Indomaret langsung terima Iya. buat ngambil-ngambil di gudang tuh barang. Jadi pramugara juga enak ya. Langsung. Oh, iya. Nah ini prospek menurut gua kenapa butuh Lewandowski ini supaya jadi bisa Mentoring lah. Kalau di buat Football si- Manager tuh mentoring lah. buat si Broja ini, terus si Werner ya udah jadi Wing. wing gitu, ataupun memang ya striker opsi kedua aja gitu. Kalau gue sih setuju yang seperti yang tadi Kang Jalu bilang, Werner itu emang agak ke samping mainnya dan memang secara tipikal kalau gue lihat dengan postur yang tidak terlalu tinggi, tapi dia punya kecepatan. Nah, banyak sekali momen-momen di mana kecepatan dia itu ngancurin, bahkan penalti-penalti itu banyak melanggar Werner, gue bilang. Kalau gue sih rasa dia cuma belum dapat nemu kliknya aja. Dia sempat 4 gol loh dalam bulan-bulan awal ya. Walaupun setelah itu cuma 3 gol selama akhir musim gitu. Cuma gue melihatnya memang betul kita butuh striker number 9. Cuma kalau misalnya ngelihat perjalanan Chelsea kemarin, kalau pakai false 9 ngeri juga. Pakai false 9, Kai Havertz bisa didorong jadi striker murni, tapi justru lebih fluid Ya aja. kayak Fabregas di Barcelona lah ya. Iya, lebih fluid aja, gue bilang lebih cair aja. Karena akhirnya nggak bisa ketebak siapa yang line up yang akan diberikan oleh Tuchel. Itu gue ngelihatnya, ini Tuchel tinggal mainin aja. Mau Ziyech yang dipasang, mau Pulisic yang dipasang, mau bahkan Mon juga ya agak sedikit Udah ke offense kan. Guardiolaan ya. Iya, Guardiola juga di City kan kita nggak tahu tiba-tiba Ferran Torres jadi striker. iya. Makanya jadi musuh pemain FPL. Ya itu kan karena kan balik lagi. Kalau lu menghadapi sebuah kompetisi yang panjang, lu nggak bisa punya plan A doang, lu harus siapin. Karena kita BC. tahu dulu waktu dipegang oleh Sarri, itu di awal Sarri ball keren banget tuh. AB doang ya. Iya, akhirnya begitu udah kebaca semua, kelar. Tinggal nutrinya ya. Karena kayak Nutrisari. gegen pressingnya Jurgen Klopp. Di awal kenceng nih, habis itu pada saat pemainnya habis nggak punya solusi lagi kan. Iya. Kita kan harus melihat bahwa tengah musim akan ada yang cedera atau apa segala macam. Tapi Guardiola plannya gitu-gitu doang juara tuh. Ya nggak champion tapi. Iya nggak champion. Kasian ya. Lama-lama Iya. sama orang yang baru Iya. masuk. Ya, tapi ada isu-isu juga nih yang kuat Eden Hazard. Katanya bakal balik lagi ke Chelsea. Gue no way sih. Gua Menurut fans enggak. Chelsea gimana? Enggak lah. Kan kehilangan Hazard kan menyenangkan lah buat ini ya, buat fans Chelsea karena menghadirkan uang yang banyak Iya. buat ini. Tapi kehilangan, cuma kan yang didapat justru lebih menguntungkan kan duitnya. Iya, betul. Buat belanja Jadi bisa banyak. buat belanja Iya. pemain banyak. Iya, Nah banyak. sekarang setelah di Madrid kayak gitu, Iya. terus ternyata kayaknya kalau manajemen Chelsea ternyata pengen balikin lagi buat sosok salah satu leader lah. Gimana kalau menurut? Leader kan Hitler. Hitler. Kalau Penting nggak tuh
Hazard baik lagi. Karena kemampuannya udah pasti beda dari sebelum dia cabut kan. Kalau gue dari dulu sih prinsip gue nggak bakal balikan sama mantan. Ya paling kalau cuma sekedar check-in doang nggak apa-apa. Maksudnya singgah doang. Singgah aja. Maksudnya bertamu kan. Iya nggak bertamu. Pokoknya yang penting ketemu aja udah gitu, ketemu ngobrol. Menyelesaikan gitu, masalah yang iya, gitu. mungkin ya itu tukar pikiran lah karena kan dia tahu. Tapi gue. kan jangan salah, mantan Mourinho datang sebagai mantan juara juga musim keduanya. Ya, tapi pada saat itu gua udah bilang bahwa Mourinho tuh sampai sekarang tuh touch-nya tuh udah berkurang. Sekarang tuh kayaknya cuma sebatas media aja sih dia kenceng gitu segala macam. Kalau gue sih nganggap bahwa Mourinho after Porto dan Chelsea di awal itu Mourinho yang benar menurut gua. Mourinho sampai di Inter lah sampai ya. di Inter lah, treble lah gitu. Menurut gua masih apa? The real Mourinho-nya sih. Iya, masih special one. Kesininya udah nggak spesial buat gua gitu. Iya. Bahkan kalau gua menganggap bahwa karirnya turun. Iyalah. Setelah pindah ke AS Roma, menangani Madrid, terus MU, terus Chelsea, Tottenham, sekarang Roma. Iya. Tottenham aja udah aneh menurut. Iya, Tottenham aja udah aneh. Ya sekarang itu balikin dulu itu. Hazard tadi. Kalau gue Hazard. sih nggak setuju sih. Selain sekarang usianya udah Hampir kepala 3 ya. iya udah 2 Udah. tahun ya dicabut ya dari 28 30-an lah Iya, sekarang 30 lah. terus istilah Injury prone. injury prone ya. Dan dulu pun waktu di zaman di Chelsea dia tuh terkenal indisipliner sebenarnya. Oh, nggak tahu, saya nggak kenal. Indisipliner, karena katanya pernah dia kalau latihan tuh sepatunya nggak diikat gitu segala macam. Ya mungkin gaya itu. Anjak injik main kalau latihan. Ya yang dia bikin manajemen shock itu kan juga masalah indisipliner tuh. Waktu di Madrid pertama dia datang, masalah Yang makanan. Ini Iya. ya. Waktu break dia liburan, balik-balik dia nggak bisa jaga badannya, bengkak banget. Itu yang bikin dia cedera juga kan dan nggak dipakai. Nah makanya dari itu kalau alasannya nyari sosok leadership, gue rasa nggak ada di seorang Eden Hazard. Iya, karena kalau pemimpin nggak bakal kayak gitu. Gue setuju kalau pemimpin ada di Lewandowski, ada di Chelsea tuh hampir, maksud gue gini, yang leadership menurut gue Thiago Silva sama Aspi kan karena udah umur aja sih. Ya kalau misalnya Thiago Silva masih oke lah, masih secara ya dia juga di Brazil kapten nih. Kapten terakhir Di Brazil kan di Copa. kapten yang kalah lawan Argentina. Makanya gue menganggap sih udah ada sih kalau jiwa sosok leader, cuman Thiago Silva tuh belum lama aja di Chelsea, jadi anak baru nggak mungkin dikasih ban kapten langsung. Ya secara kapten non formal lah dia ya sebenarnya. Iya, mungkin secara tim talk lah pada saat tim talk dia punya kesempatan untuk ngomong. Jadi gue pikir mendingan ya kalaupun kayaknya udah penuh juga ya Iya. di posisinya Hazard. Iya, udah Hazard banyak tuh banget. Kalau Hazard di kiri mendingan kembali pasang aja Werner dicoba di posisinya iya, Hazard Werner itu secara kan. usia masih usia muda, di bawah 25 kan? Sekitar lah. Iya, 24 lah dia. Sumur gua. Dia kalau nggak salah Scorpio apa? Motornya.